Hai, kami mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Jakarta Angkatan 2021 akan membawakan materi inovasi dan kewirausahaan yang diampu oleh dosen kita tercinta, Dr. Al-Fatih Mangabarani, SE, MSI, CMIP, CSFM, CPMP, dan saya sendiri Muhammad Aliuddin akan membahas mengenai bagaimana pembelajaran itu terjadi. Oke, selanjutnya kita lanjut saja ya. Baik, sekarang kita di bagian permulaan atau pendahuluan di mana gaya belajar atau learning style dapat diartikan sebagai karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikologis seseorang tentang bagaimana dia memahami sesuatu, berinteraksi, dan merespon lingkungan belajarnya yang bersifat unik dan relatif stabil. Dalam berbagai literatur tentang belajar dan pembelajaran, kita akan menjumpai sejumlah konsep tentang gaya belajar dan salah satunya adalah gaya belajar sebagaimana dikemukakan oleh David Cobb, salah seorang ahli pendidikan dari Amerika Serikat yang mempopulerkan teori belajar experiential learning. Dalam bab ini membahas pelajaran utama yang dipetik tentang pengorganisasian dan pengelolaan proses inovasi dan kewirausahaan dan bagaimana kita dapat menggunakan pelajaran ini untuk meninjau dan memperkuat kemampuan kita. David Cobb mengembangkan model pembelajaran sederhana yang layak untuk kita gunakan. Dia menggunakannya untuk berbicara tentang bagaimana seseorang belajar, tetapi kita dapat menyesuaikannya untuk memikirkan mengenai kewirausahaan maupun organisasi. Model menunjukkan bahwa belajar bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan yang baru, tetapi itu adalah sebuah siklus dari berbagai tahapan. Tidak masalah di mana kita masuk, tetapi hanya ketika seluruh siklus selesai, pembelajaran akan terus terjadi. Jadi untuk memungkinkan pembelajaran yang efektif tentang bagaimana mengolah inovasi yang lebih baik, kita perlu menangkap dan merenungkan pengalaman dan mencoba menyaring pola dari apa yang terjadi maupun tidak terjadi. Yang kedua, membuat model dengan sebuah konsep dan menghubungkan dengan model yang sudah ada atau yang sudah dimiliki. Yang ketiga, menggunakan model revisi atau perubahan dalam inovasi serta mencoba hal-hal yang baru. Presentasi yang khas dari dua kontinum Cobb adalah bahwa sumbu timur-barat disebut kontinum pemrosesan, bagaimana kita mendekati sebuah tugas, dan sumbu utara-selatan disebut kontinum persepsi, atau respon emosional kita dan bagaimana kita berpikir atau merasa tentang sesuatu. Cobb percaya bahwa kita tidak dapat melakukan kedua variabel pada satu sumbu pada saat yang sama, misalnya berpikir dan merasa. Gaya belajar kita adalah produk dari dua keputusan pilihan ini. Seringkali lebih mudah untuk melihat konstruksi gaya belajar Cobb dalam bentuk matriks 2x2. Setiap gaya belajar mewakili kombinasi dua gaya yang disukai. Matriks ini juga menyoroti terminologi Cobb untuk 4 gaya belajar: divergen, asimilasi, dan konvergen, serta akomodatif. Berikut ini adalah deskripsi singkat dari 4 gaya belajar Cobb. Yang pertama, diverging, yaitu merasakan dan mengamati. Orang-orang ini mampu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Mereka sensitif. Mereka lebih suka menonton daripada melakukan, cenderung mengumpulkan informasi dan menggunakan imajinasi untuk memecahkan masalah. Mereka paling baik dalam melihat situasi konkret dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Cobb menyebut gaya ini divergen karena orang-orang ini tampil lebih baik dalam situasi yang membutuhkan pembangkitan ide, misalnya brainstorming. Orang-orang dengan gaya belajar divergen memiliki minat budaya yang luas dan suka mengumpulkan informasi. Mereka tertarik pada orang, cenderung imajinatif dan emosional, dan cenderung kuat dalam seni. Orang dengan gaya divergen lebih suka bekerja dalam kelompok, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan menerima umpan balik pribadi. Yang kedua, asimilasi atau menonton dan cara berpikir. Frekuensi pembelajaran yang mengasimilasi melibatkan pendekatan yang ringkas dan logis. Ide dan konsep lebih penting daripada manusia. Orang-orang ini membutuhkan penjelasan yang jelas dan baik daripada kesempatan praktis. Mereka unggul dalam memahami informasi yang luas dan mengaturnya dalam format yang jelas dan logis. Orang dengan gaya belajar asimilasi
kurang fokus pada orang dan lebih tertarik pada ide dan konsep abstrak. Orang dengan gaya ini lebih tertarik pada teori yang masuk akal daripada pendekatan yang didasarkan pada nilai praktis. Gaya belajar ini penting untuk efektivitas dalam karir informasi dan sains. Dalam situasi belajar formal, orang-orang dengan gaya ini lebih suka membaca, kuliah, mengeksplorasi model analitis, dan memiliki waktu untuk memikirkan semuanya. Yang ketiga, convergent, di mana seseorang melakukan dan berpikir. Orang dengan gaya belajar convergent dapat memecahkan masalah dan akan menggunakan pembelajaran mereka untuk menemukan solusi untuk masalah praktis. Mereka lebih suka tugas-tugas teknis, kurang peduli dengan orang dan aspek interpersonal. Orang dengan gaya belajar convergent paling baik dalam menemukan kegunaan praktis untuk ide dan teori. Mereka dapat memecahkan masalah dan membuat keputusan dengan menemukan solusi untuk pertanyaan dan masalah. Orang dengan gaya belajar convergent lebih tertarik pada tugas dan masalah teknis daripada masalah sosial dan interpersonal. Gaya belajar convergent memungkinkan kemampuan spesialisasi dan teknologi. Orang dengan gaya convergent suka eksperimen dan ide-ide baru, mensimulasikan dan bekerja dengan aplikasi yang praktis. Yang keempat, accommodating. Merupakan konsep di mana melakukan dan merasakan. Gaya belajar mengakomodasi adalah langsung dan bergantung pada institusi daripada logika. Orang-orang ini menggunakan analisis orang lain dan lebih suka mengambil pendekatan praktis dan pengalaman. Mereka tertarik pada tantangan dan pengalaman baru dan untuk melaksanakan rencana. Mereka biasanya bertindak berdasarkan naluri daripada analisis logis. Orang dengan belajar akomodatif akan cenderung mengandalkan orang lain untuk mendapatkan informasi daripada melakukan analisis sendiri. Gaya belajar ini lazim dalam populasi umum. Kedua tahap dan siklus pembelajaran KOP dapat digunakan oleh seorang pengajar untuk mengevaluasi secara kritis ketentuan pembelajaran yang biasanya tersedia bagi siswa dan untuk mengembangkan kesempatan belajar yang lebih tepat. Pendidik harus memastikan bahwa kegiatan dirancang dan dilakukan dengan cara menawarkan setiap pelajar kesempatan untuk terlibat dengan cara yang sesuai untuk mereka yang terbaik. Sedangkan untuk individu pelajar dapat dibantu untuk belajar lebih efektif dengan identifikasi gaya belajar mereka yang kurang disukai dan penguatan melalui penerapan siklus belajar eksperiensial. Idealnya kegiatan dan materi harus dikembangkan dengan cara yang menarik kemampuan dari setiap tahap siklus belajar dari pengalaman dan mengambil melalui seluruh proses secara berurutan. Hai, perkenalkan nama saya Nuryanti, saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori inovasi dan kewirausahaan, yaitu tentang bagaimana inovasi itu bisa terjadi dalam implementasinya pada bisnis kami. Bisnis kami adalah Alias Feed. Alias Feeds merupakan inovasi bisnis catering makanan sehat. Seperti kita tahu bahwa belakangan ini hidup sehat tampaknya telah menjadi tren di kalangan masyarakat. Tren hidup sehat pun bisa dari berbagai aspek seperti olahraga atau konsumsi sehari-hari. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19, kesadaran akan kebersihan dan kesehatan tiap masyarakat jadi meningkat berkali lipat. Tidak hanya masker atau hand sanitizer yang laris di pasaran, vitamin dan makanan sehat pun terus diburu oleh masyarakat. Dalam membangun bisnis kami Alias Feeds, itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah inspiration atau inspirasi, tangkap dan renungkan pengalaman, mencoba menyaring konsep dari tentang apa bekerja dan yang tidak bekerja. Yang kedua adalah planning. Jadi kita di sini buat model tentang cara kerja dunia, konsep dan hubungan dengan model yang sudah ada dimiliki. Yang ketiga adalah contraction, menggunakan perubahan model dalam inovasi atau mencoba hal-hal baru. Apa yang menjadi inspirasi kami? Kami mengambil quote dari Herman Melville, yaitu lebih baik kita gagal dalam keaslian daripada
kita sukses dalam kepalsuan. Dalam materi ini, kami mengambil beberapa referensi. Yang pertama adalah Besan J.R. 2015 Innovation dan Entrepreneurship edisi ketiga New York Weekly. Kemudian yang kedua adalah Ega Almirasai pada tahun 2020 dengan judul Mau Coba Bisnis Catering Sehat. Simak dulu perhitungan modal dan keuntungannya. Ini dalam website coinworks.com. Kemudian yang ketiga adalah Colp.D.A 1976 itu sampai 1984 mengenai the learning style. Yang terakhir adalah Lydia Yuanirta dan Ratih Waseso. Tahun 2021 ada peluang sehat dari usaha catering makanan sehat, yaitu dari webnya adalah kontan.co.id. Dalam bisnis kami, untuk media promosi dan bisa menghubungin kami itu bisa, yang pertama adalah melalui Facebook, yang kedua adalah Twitter, yang ketiga adalah Instagram. Dan selain itu, kami juga punya toko offline, yaitu alamatnya @adalah di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan. Kemudian alamat emailnya adalah hello@aliafit.com. Kemudian kami bisa dihubungin dengan nomor yang pertama adalah dengan Bapak Aliudin, yang kedua dengan saya sendiri yaitu Nuryanti. Demikian paparan teori dari kami dan implementasi bisnis kami. Kami ucapkan terima kasih.